What's up today, teenagers? Halo guys. Wah, kita kembali lagi nih ketemu di What's up today hari ini. Betul sekali Kak Bagus. Kayaknya nih Kak Deborah, kita udah lama banget nih nggak What's up today. Berapa lama nih Kak Deborah kira-kira? Kalau nggak salah kurang lebih 1 tahun ya. Satu tahun ya? lebih Kayaknya 1 tahun lebih deh, karena terakhir tuh kita What's up today di bulan Desember 2020. Wah, ternyata sudah lama sekali. Udah ya. lama banget Kak Deborah. Nah, tentunya kita akan kembali dengan What's up today dan akan membahas hal yang menarik tentang kehidupan remaja. Tentunya tetap di What's up today, teenagers. Teenagers. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai obrol-obrolan santai kita pada hari ini, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Nah, sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu ya teman-teman semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bila pada kesempatan ini Tuhan Kau masih memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, bahkan nafas hidup yang baru yang daripada Tuhan. Bapak, bila sebentar lagi Tuhan kami akan membahas sebuah materi yang begitu luar biasa. Mari Bapak, kiranya Kau boleh menolong setiap kami Tuhan, menolong hamba-Mu, menolong Kak Bagus Tuhan, dan juga narasumber yang akan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, biarlah setiap pembahasan kami pada saat ini Tuhan itu menjadi berkat bagi anak-anak TCC semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini doa kami yang kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Kak Deborah, kalau misalnya kita mau ngobrol-ngobrol santai, kayaknya nggak cukup nih kalau kita berdua aja. Oh jelas, nggak afdol ya Kak Deborah. betul sekali. Pasti kita butuh satu orang lagi nih yang akan menjelaskan tentang materi kita hari ini. Biar lebih seru ya. Oke, mending kita langsung undang aja di pembicara kita sekarang. Mana ya? Wah, kita udah bersama nih Kak Uce nih. Betul sekali. Kak Uce. Hai, gimana kabarnya Kak Bagus, Kak Deborah? Baik, luar Biasa, biasa ya. Anak Tuhan harus selalu luar biasa. Mantap, dong. mantap, Mantap. mantap. Kak Deborah, kalau misalnya pembicaranya nih hari ini, tamu kita hari ini, Kak Uce, biasanya kita bahasnya tentang apa nih? Kalau Kak Uce, setahu Kak Deborah, biasanya itu akan membahas sesuatu yang menyentuh hati. Menyentuh hati ya. Bawa hati Touch the berat. heart. Iya, Berat bawa Berat hati. hati. Karena memang tema kita hari ini adalah love language. Wah, ini love language nih materi yang lagi banyak diperbincangkan. Lagi hot ya. Lagi hot sekarang di kalangan teman-teman kita, Remaja, remaja, teman-teman TCC. anak-anak muda Betul. semuanya. Nah, kalau misalnya kita ngomong love language, kira-kira love language itu apa sih? Oke.
love language itu bahasa kasih Kak Bagus. Itu kan bahasa Indonesianya ya, bahasa Bahasa kasih. Indonesia. Oh, definisinya. Jadi definisi love language atau bahasa kasih, bahasa cinta itu adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa cinta atau rasa kasih kita kepada orang lain, terutama kepada pasangan. Selain kepada pasangan, boleh kepada siapa lagi? Ya ke orang tua, ke teman, ke sahabat gitu. Berarti banyak ya. Betul, banyak. Bisa ke siapa aja gitu ya. Mm-mm. Tidak Jadi- terbatas pada kayak pasangan aja. Oh enggak. Jadi ke semua, ke Kak Bagus juga bisa, Kak Uce ke Kak Deborah bisa kayak gitu. Jadi basically love language itu adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa cinta, rasa kasih kita, atau menunjukkan bagaimana kita menghargai orang lain gitu. Tidak hanya pasangan ya, tapi kepada teman, kepada orang tua, kepada sahabat seperti itu. Oke, kalau ngomong tentang cara mengungkapkan, berarti apakah love language itu dipengaruhi oleh suatu hal? Ya, jadi love language itu biasanya setiap orang tuh berbeda. Jadi tidak sama. Love language-nya Kak Uce pasti akan berbeda dengan Kak Deborah. Love language-nya Kak Deborah pasti berbeda dengan Kak Bagus dan sebagaian dan A few moments later. sebaliknya gitu, maksudnya semua individu itu berbeda. Nah, love language itu dipengaruhi dari kepribadian orang, jadi kepribadian setiap kita. Nah, berangkat dari kepribadian, tipe-tipe kepribadian setiap manusia itu kan berbeda. Dari situ, dari karakter yang kita punya, dari kita lahir, Tuhan kasih kita karakter yang berbeda. Kemudian kita lahir juga kita memiliki tipe kepribadian yang berbeda juga, yang beragam, tidak sama satu dengan yang lainnya. Nah, perbedaan karakter dan perbedaan tipe kepribadian tersebut yang mempengaruhi bagaimana kita memiliki bahasa kasih gitu. Bahasa kasih seperti apa sih yang kita harapkan untuk orang lain perlakukan kepada kita, dan bagaimana kita menunjukkan cinta dan kasih kita kepada orang lain. Seperti itu. Jadi bahasa kasih itu juga bukan turunan ya Kak? Bukan. Ya? Jadi bahasa kasih itu tidak genetik ya, teman-teman. Jadi walaupun kita anak nih, kita punya adik gitu, atau kita punya kakak, atau kita punya orang tua, itu tidak akan sama. Bukan tidak akan sama. Kemungkinan untuk sama iya ada, tapi tidak semua. Jadi misalnya nih, mama papanya Kak Ucap punya 3 orang anak. Nah, ketiga anak ini bisa saja bahasa kasihnya berbeda satu dengan yang lainnya gitu. Jadi apakah dibesarkan dengan cinta dan kasih dari orang tua yang sama itu mempengaruhi anak-anaknya? Tidak juga gitu. Jadi benar-benar pure kepribadian, tipe kepribadiannya seperti apa itu yang mempengaruhi bagaimana dia memiliki bahasa kasih. Kalau misalnya dengar nih tadi penjelasan Kak Uca bahwa bahasa kasih itu tiap orang bisa berbeda-beda. Ya. Berarti ada banyak ya tipe-tipe dari bahasa kasih itu sih. Ada dong, ada beragam. Jadi kalau dari ilmu psikologi ada satu tokoh namanya itu Dr. Gary Chapman atau Chapman. Nah, beliau ini menuliskan di bukunya judulnya Five Love Language. Jadi bahasa kasih itu atau love language itu ada 5. Beliau merumuskan 5 jenis bahasa kasih, ragamnya itu apa aja gitu. Oke nih, kan udah dijelasin nih ada 5 bahasa kasih. Ya. Kayaknya nggak afdol kalau cuma sekedar jelasin. Ya. Tapi kita juga kayaknya asik kalau ada main undian-undian Sip gitu. dong, bosen soalnya kalau ngobrol Doang gitu ya, asik, nanti walaupun- teman-teman ngantuk gitu. Walaupun ngobrol asik tetap harus ini ya, Iya. harus ada gamesnya Iya dikit dong, gitu. biar asik seru, gitu. biar rame ya. Biar rame. Oke, Oke. aku suka nih kalau main-main nih. Nih, kita udah ada undian nih Kak Deborah, Kak Ucap. Oke. Di sini ini akan ada 5 bahasa kasih yang tadi dari tokoh siapa Kak? Gary Chapman. Nah, oke, dari situ nanti dari undian ini akan diambil satu dan akan kita bacakan bahasa kasih tersebut, lalu akan dibantu dijelaskan oleh Kak Uca. Oke, siap ya Kak Uca ya? Oke, kita diskusi ya. Diskusi nanti ya, ngobrol sambil diskusi, ya. ngobrol. Sip. Oke, yang pertama nih bahasa Oke. kasihnya Aduh, deg-degan. Kak Uca nih. Silakan. Oke, deg-degan. Oke. Kita buka ya yang pertama.
Apa nih itu bahasa kasihnya? Wow. Word of affirmation. Word of affirmation. Nah, word of affirmation ini adalah kata-kata gitu biasanya. Jadi disampaikan secara verbal. Jadi bahasa kasih yang disampaikan baik dengan kata-kata secara verbal maupun secara dengan tulisan. Nah, word of affirmation ini adalah untuk teman-teman yang menyukai bahasa kasih dengan pujian, sanjungan, atau yang diungkapkan melalui kata-kata verbal, disampaikan secara langsung maupun dituliskan. Nah, untuk teman-teman yang punya jenis bahasa kasih word of affirmation ini akan merasa senang atau merasa dia dicintai dan dikasihi ketika orang lain atau pasangan itu menunjukkan dengan bilang, aku sayang sama kamu, gitu, I love you, gitu, atau dituliskan surat. Mungkin ingat gak sih era zamannya Dilan? Oh iya. Sinetron atau novel kok sinetron sih, film. Mungkin kalau teman-teman ada yang nonton atau baca novelnya, Dilan itu orang yang seperti pujangga gitu kan. Dia puitis, dia menuliskan puisi, menuliskan surat. Pemberitahuan. Sejak sore kemarin, aku sudah mencintaimu. Nah, berarti Dilan ini adalah bahasa kasihnya word of affirmation gitu. Jadi orang-orang yang suka kalau dia itu disanjung, kamu bagus ya pakai gaun merah ini, kamu kelihatan cantik gitu. Nah, atau misalnya kayak, aku tuh sayang loh sama kamu. Wah, kamu cantik. Gitu, aku cinta banget sama kamu walaupun kamu bilang kamu punya kekurangan banyak gitu, tapi aku tetap mengasihi kamu, aku cinta sama kamu. Nah, itu orang-orang yang menunjukkan bahasa kasihnya dengan word of affirmation. Nah, itu kalau tadi kepada pasangan ya. Kalau kepada orang tua Kak, atau kepada teman, nah itu bisa juga dengan seperti ini. Ke orang tua misalnya, Ma, walaupun mama tuh suka bawel banget di rumah, tapi aku tuh sayang loh sama mama. Aku tuh merasa mama tuh perempuan yang hebat karena bisa jadi ibu, bisa jadi istri yang baik untuk anak dan suami. Itu kata-kata yang menunjukkan cinta dan kasih kepada orang tua. Terus kalau kepada teman, misal ada teman kita yang dia mau ujian, katakanlah dia lulus SMA mau masuk kuliah, pasti ada ujiannya kan, terus takut deg-degan gitu, aku nanti kalau nggak bisa gimana ya, aku diterima nggak ya di UGM misalnya. Nah, orang yang bahasa kasihnya itu word of affirmation, dia akan merasakan dia dikasihi atau ditunjukkan menunjukkan cinta kasihnya itu dengan memberikan support, memberikan dukungan, memberikan kata-kata positif kepada temannya tersebut. Kamu lo cerdas, kamu lo pinter, kamu tuh rajin, udah kamu pasti bisa masuk ke UGM, orang kamu tuh juga semangat belajarnya gini. Intinya penuh dengan hal-hal baik, hal-hal positif atau kata-kata pujian dan sanjungan. Itu adalah bahasa kasih word of affirmation. Lalu bagaimana Kak dengan kasus kalau kita mau menegur seseorang, apakah bisa menggunakan bahasa kasih ini? Bisa dengan yaitu teguran dengan kasih permainan kata ya kalau menegur. Jadi kamu tuh loh tak perhatikan, kamu tuh orangnya kan sebenarnya rajin ya, sebenarnya orangnya tuh kamu tuh taat gitu loh, teratur, tapi kenapa kok akhir-akhir ini kamu tuh aku perhatikan tuh kayak kacau gitu, mulai terlambat datang, terus coba dong diperbaiki. Kalau kamu taat terus kan nanti hasilnya akan bagus, kalau kamu disiplin kan kamu bisa gini. Nah, itu contoh bentuk word of affirmation yang bisa dilakukan gitu. Berarti nggak harus menyanjung aja. Iya, betul. Itu bisa untuk menyupport juga. Betul, karena word of affirmation itu pada prinsipnya adalah bagaimana kita memberikan kata-kata positif, bagaimana kita mendukung orang lain melalui perkataan atau tulisan gitu. By words. Lalu seorang motivator itu termasuk yang menggunakan bahasa kasih ini atau tidak? Menurut Kak Uce? Kalau menurut Kak Uce, motivasi ya, seorang motivasi dari seorang motivator tuh bisa dikatakan word of affirmation ya. Tapi kembali lagi, kalau motivator tuh kan biasanya dia as a general ya, dia lebih mensupport. Nah, itu bergantung. Jadi kalau untuk orang yang dia word of affirmation
bahasa kasihnya word of affirmation, dia akan mungkin merasa Tersentuh. tersupport, tersentuh gitu. Tapi Baper gitu ya mungkin. ya bisa dibilang ya baper gitu, karena oh iya aku tuh pasti bisa, aku tuh kuat, aku tuh smart, aku tuh tangguh gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang bahasa kasihnya tidak word of affirmation gitu ya, mungkin dia tidak akan setersentuh orang yang word of Hanya sebagai affirmation. pengetahuan yang mereka Betul, saja. betul. Tapi sebenarnya kalau motivator tuh lebih ke general ya, karena kan tidak ditunjukkan personal. Nah, kalau bahasa kasih itu dia lebih spesifik. Jadi person to person gitu. Secara personal. Udah Oke. paham tentang word affirmation, kita lanjut nih ke bahasa kasih selanjutnya. Oke. Masih ada beberapa bahasa kasih. Banyak banget ya. Banyak dong. Heeh. Nih, Kak Deborah sekarang yang ngambil. Oke. Apa nih? Nah, ini sepertinya bahasa kasihnya Kak Uce ya. Wah. Apa ini? Apa ini? Wow. Quality time. Quality Quality time. time. Hebat Kak Deborah bisa menebak nih. Kelihatan ya Kak ya soalnya. Iya, soalnya Kak Uce sepertinya suka jalan bareng sama teman-temannya ya. Suka ajak ngobrol temen-temennya, Iya, atau betul. hangout bareng gitu lah. Gimana nih Kak Ocha? Hangout yo. Oke, jadi bahasa kasih yang kedua quality time. Nah, quality time itu adalah bahasa kasih ditunjukkan dengan quality time. Jadi menyediakan waktu yang berkualitas untuk seseorang gitu. Betul, Kak Deborah tadi bilang kalau Kak Uca ini bahasa kasihnya quality time. Jadi, kalau quality time itu adalah orang yang suka atau merasa dia dikasihi, dia dicintai ketika pasangan atau orang lain itu meluangkan waktunya untuk orang tersebut, untuk Kak Uce. Nah, meluangkan waktu bisa dengan apa? Ketemu yuk ngobrol gitu, santai aja ngobrol mengenai hal-hal yang deep gitu. Jadi deep conversation. Deep conversation tuh apa sih Kak Uce? Ya bicara tentang apa ya? Misalnya mungkin kalau untuk seumuran Kak Uce kayak gimana pekerjaanmu gitu, gimana hari-harimu selama 1 bulan ke belakang ini gitu. Apa sih yang kamu rasain sekarang? Kok kayaknya kamu tuh kelihatan agak suntuk ya gitu. Jadi meluangkan waktu. Terus selain ngajak ngobrol, selain hangout tadi mungkin sudah disebutkan, juga bisa dengan ditemenin belanja. Temenin belanja aja, misal ke swalayan atau ada keperluan apa ditemenin gitu. Intinya meluangkan waktu, memberikan waktunya untuk pasangan atau untuk orang lain. Itu adalah tipe bahasa kasih quality time gitu. Jadi quality time itu juga contohnya gini, loh Kak aku LDR nih, misal ada teman-teman yang pacaran LDR gitu ya, gimana caranya aku bisa memberikan bahasa kasih quality time? Bisa, jadi quality time itu bukan dibatasi dengan hadir secara fisik ya, secara langsung, tapi poinnya yang harus digarisin adalah waktu yang berkualitas. Jadi quality time, waktu yang berkualitas. Jadi kalaupun kalian LDR, teman-teman di sini ada yang LDR, bisa kok dengan atur waktu kita Zoom gitu. Nah, Zoom ngobrol aja, deep ngobrolin gimana harimu, gimana kuliahmu, gimana itu. Yang penting benar-benar hadir untuk kamu gitu. Itu adalah quality time. Jadi meluangkan waktu, memberikan waktunya untuk aku gitu, untuk kita. Itu adalah bahasa kasih quality time. Jadi kayak nonton bareng lewat Zoom Ya, gitu betul, bisa ya. betul. Nggak Netflix harus ya. Netflix and chill, nggak harus ketemu langsung kan? Betul, betul. Iya. Terus misal kayak Kak Bagus, aduh aku suntuk banget nih nugas gitu. Oh iya, ayo tak temenin. Kamu mau ngerjakan tugas di mana gitu. Jadi meluangkan waktunya, memberikan waktunya kepada orang terkasih gitu. Berarti Kak Uce ini juga salah satu tipe orang yang akan meluangkan waktunya kalau ada teman-teman yang mau curhat. Ya. Ya. Cocok. Boleh ya, boleh. Nanti kontak aja, diatur gitu ya. Diatur jamnya ya. Diatur waktunya. Sibuk banget nih kerjaan. Waduh, puji Tuhan. Tapi kalau meluangkan waktu pasti bisa ya. Sebenarnya kalau alasan sibuk gitu nggak bisa, itu bergantung pada apa ya, prioritas dan
kepentingan aja sih gitu. Misal kalau sesibuk apapun, tapi kalau memang orang itu penting, kita benar-benar mengasihi dan mencintai orang tersebut, pasti kok kita akan meluangkan waktu, kita akan memberikan waktu. Barang 1-2 jam itu sudah sangat berguna ya, udah sangat berarti, betul, untuk orang-orang yang punya tipikal bahasa kasih quality time gitu. Tapi ya berkualitas, bukan lantas oke, aku temenin kamu ngerjain tugas tapi disambi dengan Netflixan atau handphone. Itu juga nggak guna teman-teman. Jadi walaupun kamu hadir secara fisik tapi kamu tidak pure gitu, tidak benar-benar memberikan waktumu untuk orang tersebut, ya itu akan sia-sia gitu. Berarti kayak walaupun kita udah ketemu langsung tapi cuek acuh tak Ya, kadang kan kalau kita hangout nih, misal nih kita berempat ya hangout di cafe, ketemu nih badannya, tapi handphone sendiri-sendiri ya kayak gitu. Nah itu bukan quality time ya gitu. Tapi quality time adalah memberikan waktu kita, meluangkan waktu kita. Makanya disebut berkualitas karena kita benar-benar pure memberikan waktu kita untuk orang tersebut gitu. Oke, kita lanjut nih ke Sip. bahasa kasih selanjutnya. Yuk, lanjut. Apa yang ambil? Ini Deg-degan nih. Ini act of service. Wow. Acts of service. Ya. Apa Kak? Kalau setaunya Kak Bagus Kalau aku apa? ya, act of service berarti kita melayani orang lain, mencintai dengan cara melayani orang lain. Ya. Mengasihi dengan cara melayani orang lain. Betul. Jadi act of service itu teman-teman adalah bahasa kasih yang ditujukan dengan melakukan tindakan. Dengan kita berbuat sesuatu kepada orang lain, kepada orang yang kita kasihi. Kalau tadi word of affirmation adalah ditunjukkan dengan kata-kata, dengan tulisan. Kalau orang act of service, dia do something, jadi ke action. Action, kuncinya di situ, action, tindakan. Jadi bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Contohnya apa? Misal kalau untuk pasangan ya, dijemput dijemput di sekolah, dijemput di kampus gitu, dijemput di tempat kerja, itu act of service. Terus misalnya dimasakin, kalau teman-teman punya pacar atau punya pasangan yang dia suka banget masakin, bawain bekal, nah itu adalah wujud dari bahasa kasih tipe act of service gitu. Berarti combo ya, kalau misalnya pacarnya suka jemput sama suka masakin, double act of service tuh. Iya, double act of service. Tapi nggak selalu itu lagi. Jadi kembali lagi, tidak semua orang mungkin suka ya diperlakukan seperti itu. Contohnya kayak dibukain pintu mobil. Misal kalau kita mau ke pesta, kan cewek tuh ribet ya pakai dress, high heels gitu biasanya. Kawinan ke Sweet 17 ya, kalau teman-teman teenagers. Terus ada pasangan yang dia tuh bukain pintu mobil, terus nanti mau masuk ke gedung apa, sesimpel jalan ke mall aja dibukain pintunya. Terus duduk makan di restoran, kursinya ditarikin, diambilin piring. Untuk orang-orang yang dengan tipe love language act of service akan senang diperlakukan seperti itu. Tetapi sedangkan untuk orang-orang dengan tipe bahasa cinta yang kayak tadi Kak Uce contohnya quality time gitu, ya dibukain kayak gitu tidak akan menyentuh gitu loh. Bukan nggak bermakna, tapi ibarat tuh kayak tidak tepat sasaran, karena memang dia akan merasa tersentuh, merasa dikasih dan dicintai dengan diluangkan waktunya gitu. Percuma kalau dibukain pintu, diantar jemput, tapi jarang bisa memberikan waktu yang berkualitas gitu. Kayaknya seru nih kalau act Seru service ini banyak nih, kalau dari teman-temanku sih banyak yang kayak act of service gitu. Jadi bahkan kalau misalnya dipuji itu kayak ngerasa apa sih dipuji, tapi kalau dibikinin masakan tuh seneng gitu. Ya betul, berarti temennya Kak Bagus tipe bahasa kasihnya dia suka diperlakukan dengan act of service, Tindakan gitu, ya? dengan tindakan kecil ya. betul, tindakan Sehari-hari gitu ya. Ya sehari-hari atau ya tindakan kecil aja, sesimpel dibukakan pintu, dimasakin, dijemput gitu, apalagi ya act of service tuh banyak ya. Contoh-contoh, nggak harus tindakan sehari-hari, jadi tindakan-tindakan kecil aja, dibawain tasnya, misalnya lagi rempong nih, dibawain tasnya,
aja, apa ke kamar mandi, udah kamu ke kamar mandi, aku bawain tasmu ya, masuk gitu. Jadi bener-bener yang melalui tindakan gitu. 何？お前はもう死んでいる。 Casin laptop atau chargernya nih mungkin buat teman-teman yang selebor tuh kayak suka lupa ngecharge handphone ya, ngecharge baterai handphone, ngecharge laptop. Punya pasangan yang eco service memberikan kebutuhan itu, dia ngechargein tanpa diminta. Udah siap bahkan ya. Terus udah ready. Terus misalnya kalau mungkin Kak Deborah udah menikah ya, menyiapkan baju suami gitu, misalnya mau pelayanan nih gitu, suaminya Kak Deborah disiapin baju, bener-bener bajunya, celananya, terus tasnya mungkin isinya apa aja, bekal makanannya kayak gitu. Itu salah satu bentuk act of service. Udah ada 3 bahasa Iya. kasih nih. Kurang 2 lagi nih. Apa ini? Apa ya? Oke, masih ada 2 nih, Kak Bagus dan Kak Deborah. Coba. Oke. Apa nih? Wow. Gift giving atau receiving gift ya. Jadi menerima hadiah. Nah, Dia. oke, tipe bahasa kasih ini receiving gift atau menerima hadiah. Itu mungkin Kak Uca ajak teman-teman balik ke masa-masa waktu kita COVID. Oke. Semua orang harus stay at home gitu ya. Terus ada teman-teman kita, bahkan mungkin waktu itu Kak Uca yang positif COVID juga, jadi harus kuarantin. Kalau teman-teman mungkin lihat ada banyak sekali orang-orang yang ngeposting di story gitu ya. Thank you kiriman kuenya. Wah, itu Iya betul. Iya kan? Ngerasain. Thank you makanannya. Nah, Kak Uca juga, Kak Bagus. Kita ngerasain. Nah, itu adalah salah satu bentuk bahasa kasih receiving gifts ya. Maksudnya untuk orang-orang yang bahasa kasihnya dia suka menerima hadiah atau dia suka memberikan hadiah, menunjukkan cinta dan kasihnya kepada orang lain, itu ngena tuh gitu. Jadi receiving gifts itu tidak harus melulu hadiah yang mahal ya, misalnya kita diberikan perhiasan atau handphone atau tas-tas yang mahal, enggak, tapi pemberian. Jadi lebih ke gift itu dalam bahasa Inggris kan nggak artinya bukan kado aja ya, tapi pemberian gitu. Ada bentuk gitu loh, bentuk yang diberikan kepada orang yang kita kasih atau Apapun orang itu lain. ya. Apapun, makanan, kemudian sesimpel tanaman nih kan hip ya, lagi hype banget ya tanaman-tanaman itu, dikasih tanaman, terus mungkin dikasih botol minum nih biar ingat untuk rajin minum air Tumbler putih, gitu. tumbler. Gitu. Nah, itu adalah bahasa kasih yang ditujukan dengan melakukan pemberian atau memberikan sesuatu kepada orang yang kita kasihi gitu. Kalau sama pasangan misalnya apa ya? Oh, Valentine nih, misalnya anak muda ya, teenagers. Valentine dikasih coklat sama bunga tuh, bunga yang segede anak bayi gitu ya, dia gift gitu. Nah, itu ada orang yang seneng banget gitu, kayak thank you ya gitu, kayak dikasih bunga, kasih coklat, kasih boneka, kayak gitu-gitu. Atau misalnya coba perhatikan teman-teman, kalau misalnya teman-teman TCC ada punya temen ya yang dia tuh nggak ada apa-apa, tahu-tahu ngasih, beliin buku. Misalnya tahu kamu suka baca buku, beliin buku. Nggak ada angin, nggak ada hujan, dibeliin buku. Terus nanti berapa lama, ini loh aku kemarin jalan ke mall, terus aku tuh lihat kotak kecil ini, kayaknya kalau nggak salah kamu butuh nggak sih waktu itu Gus gitu. Jadi dikasih sesimpel mungkin, harganya tidak mahal ya, maksudnya barang-barang kecil, tapi bahasa kasih receiving gifts ini menitik beratkan pada pemberian gitu. Jadi diberi sesuatu atau memberikan sesuatu gitu. Mungkin kayak gini ya. Kalau misalnya kadang orang keluar kota, ada yang pulang bawa oleh-oleh, ada yang nggak bawa oleh-oleh Iya, gitu kan betul. ya. Kalau misalnya kita ingat temen nih, kita ngasih oleh-oleh. Tapi ada juga orang yang kayak
ngapain aku bawa oleh-oleh, justru bahkan berat-beratin gitu kan. Ya, mending aku ngajak dia ketemu aja, Iya, karena aku benar. habis liburan 1 minggu atau 2 minggu lama nggak ketemu, aku ajak ketemuan aja. Nah, kalau yang kayak gitu tipe quality time. Oke. Gitu, quality time over everything gitu. Tuh, enggak nih kalau aku act of service. Oh, act of service. Suka ya kalau disiapin sepatunya. Iya, siap, suka. Suka Dimasakin disiapin. gitu ya. Ini tasnya isinya juga ini udah ready gitu Oke. ya. Kalau Kak Deborah Deborah nih apa nih? Apa ya bahasa Iya. sampai sekarang masih bingung. Oke. Tapi yang jelas tentang bahasa kasih kakak sentuhan. Oh, Itu juga salah physical satu. touch. Physical touch. Kita Wah, belum bahas belum nih, ini kayaknya terakhir yang nih, terakhir coba ya. nih. Coba ya. Ini yang terakhir, bener nih, yang terakhir adalah physical touch. Wah, oke. Tadi sudah di-mention sama Kak Deborah apa namanya? Physical touch atau sentuhan fisik. Nah, bahasa kasih physical touch atau sentuhan fisik ini adalah bahasa kasih yang ditunjukkan dengan memberikan atau melakukan sentuhan fisik kepada orang-orang yang kita kasihi. Contohnya gimana? Contohnya misalnya nih, teman-teman lagi ngerasa sedih gitu. Ngerasa capek banget gitu ya. Misalnya kalau seumuran kita nih, seumuran Kak Uca sama Kak Debor, kelihatan tua banget ya. Misalnya nih capek kerja gitu ya. Aduh, masalah kehidupan dewasa ini kok pelik banget gitu ya. Masalah kehidupan nih gitu. Sedih, nangis. Terus suka kalau misalnya dipeluk gitu waktu nangis. Jangan nangis ya gitu, ada aku di sini. Kamu kuat kok, dipeluk sambil dipeluk gitu, terus kemudian dipuk-puk gitu, kamu yang sabar ya gitu, kamu jangan sedih. Atau misal sesimpel kayak jalan ke mall, atau misalnya ya jalan apa kemana misalnya sama pasangan terus digandeng gitu, diusap-usap. Nah itu adalah menunjukkan cinta dan kasihnya dengan sentuhan fisik kayak gitu. Oh iya Kak Uca ya, dulu Kak Deborah itu pernah punya teman ya waktu di kampus. Dia bilang gini, Kak, aku mau peluk 8 orang setiap hari. Kak Deborah tanya, loh kenapa? Iya, karena kalau kita memeluk orang 8 orang setiap hari kita akan merasa bahagia. Nah seperti itu. Dari situ berarti dia juga termasuk salah satu orang yang memiliki bahasa kasih ini ya. Dia suka memeluk orang dengan lain. pelukan gitu. Mungkin teman-teman ini Kak Uca nih juga dominan keduanya. Jadi yang pertama quality time, yang kedua itu physical touch yang dominan. Jadi gini teman-teman, bahasa kasih, kelima jenis bahasa kasih ini apakah harus dimiliki oleh setiap orang? Enggak, jawabannya tidak. Jadi setiap individu atau setiap orang di dunia ini pasti setidaknya dari kelima jenis bahasa kasih ini setidaknya memiliki satu bahasa kasih yang paling dominan di antara semuanya. Kalau Kak Uca tadi dari kelima yang dominan adalah quality time. Nah kemudian dari dominan pertama, yang dominan kedua apa? Physical touch gitu. Nah mungkin teman-teman kalau inget ya, atau misalnya Kak Uca deh, Kak Uca tuh orang kalau misalnya ketemu sama temen gitu atau ketemu pasangan, Kak Uca tuh suka yang hei halo apa kabar, terus peluk. Rame ya. Nggak harus rame sih. Nggak harus Kalau rame. physical touch tuh maksudnya lebih ke fokusnya ke sentuhan fisik, Sentuhan fisik. gitu. Jadi gimana kabarmu gitu. Mungkin kalau Kak Bagus ngeh ya, Kak Uca kadang kalau ketemu Kak Bagus kan kayak hei gimana kabarmu gitu. Tapi akunya nggak mau gitu. Iya, Jadi kan beda kan ya. iya. Wah. Jadi kayak ada orang yang ngerasa ih kok pegang-pegang. Nah mungkin ada orang yang tidak nyaman seperti itu gitu. Jadi gimana cara kita memperlakukan orang lain mengenai bahasa kasih itu juga perlu diketahui ya. Teman kita atau pasangan kita itu bahasa kasihnya apa? Karena sebenarnya bahasa kasih ini punya dampak bagus dan buruk ya, dampak positif dan negatif, dampak baik atau buruk gitu. Nah, dampak baiknya adalah kalau kita tahu bahasa kasih orang-orang masing-masing atau pasangan kita, kita tuh jadi paham gitu loh. Oh, pasangan kita ini suka atau pasangan kita ini akan merasa bahwa kita mencintai dia kalau kita ngapain.
Kalau kita menunjukkannya dengan apa? Misal kayak Kak Deborah suka physical touch, Kak Uca quality time. Nah, terus Kak Uca memperlakukan, misal ya, ini contohnya Kak Uca dan Kak Deborah ini pasangan gitu, sepasang kekasih. Nah, Kak Uca nggak tahu awalnya kalau Kak Deborah ini physical touch gitu. Karena Kak Uca quality time, akhirnya Kak Uca suka ngajak, ayo kamu mau nggak jalan-jalan ke mall gitu, ayo tak temani, atau kamu mau ngerjain kerjaanmu hari ini di mana, sini aku temenin. Mungkin Kak Deborah akan menganggap bahwa Kak Uca nih pengangguran apa gimana ya gitu, kayak kok ngajak pergi terus ngajak jalan terus gitu, karena nggak paham gitu kan, iya kan, karena nggak paham kayak duh pergi terus jalan terus ketemu terus gitu, kayak ngapain gitu. Padahal Kak Uca tuh, aku tuh sayang loh sama kamu, aku tuh cinta sama kamu, aduh aku tuh mau meluangkan waktu buat kamu. Tapi karena pasangan kita bahasa kasihnya bukan quality time, akhirnya dia merasa bahwa aduh aku tuh pergi terus ya capek gitu mungkin. Nah akhirnya beda gitu kan, akhirnya beda. Nah tapi setelah kita memahami bahwa Kak Deborah ini suka physical touch gitu, bahasa kasihnya physical touch. Nah akhirnya Kak Uca jadi paham, oh kalau aku mau menunjukkan aku mengasihi Deborah, aku mengasihi dan mencintai Kak Deborah adalah dengan kalau ngelihat dia sedih, aku peluk dia gitu, aku menenangkan dia, pupuk dia, usap-usap kayak gitu. Nah beda gitu. Jadi positifnya adalah dengan kita memahami bahasa kasih kita sendiri gitu, kita bisa mengkomunikasikan itu kepada orang lain atau pasangan ya, dalam hal ini ke pasangan kita gitu. Karena belum tentu pasangan kita itu punya bahasa kasih yang sama dengan kita. Kalau bahasa kasihnya beda antara kita sama pasangan kita, kalau itu tidak dikomunikasikan, itu bisa menjadi masalah atau pemicu keributan ya dalam satu hubungan gitu. Tapi kalau bahasa kasih ini dikomunikasikan atau disampaikan, kita bisa saling belajar, mengerti dan memahami bahwa oh pasangan kita sukanya apa. Pun sebaliknya, aku tuh suka loh kalau kamu memperlakukan aku kayak gini gitu. Itu baiknya. Tapi buruknya mungkin kalau kita nggak tahu awalnya bahasa kasihnya pasangan kita apa, itu bisa memicu overthinking ya, atau pemikiran-pemikiran negatif yang merujuk pada oh kok dia nih nggak cinta ya sama aku, dia loh nggak pernah ngeluangin waktu buat nemenin aku jalan atau nemenin aku kerja tugas kayak gitu. Nah akhirnya kita merasa tidak dicintai dan dikasihi. Dia tuh sayang nggak sih sama aku, sebenarnya dia tuh mau nggak sih pacaran sama aku, contoh kayak gitu. Padahal bukan berarti kalau kita tidak diperlakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan, kita nggak dicintai, nggak gitu. Jadi hanya karena orang lain tidak bersikap atau berperilaku seperti yang kita harapkan, lantas membuat orang itu nggak cinta sama aku, nggak gitu. Jadi harus dikomunikasikan, harus disampaikan, gitu sih. Oke, berarti dengan kita memahami bahasa cinta satu sama lain, kita bisa jadi lebih menghargai orang lain gitu ya? Betul, kita jadi lebih bisa mencintai mereka dengan cara yang mereka mau, gitu. Dengan cara yang mereka ingin diperlakukan seperti apa, gitu. Karena tiap orang punya bahasa Beda-beda. kasih yang berbeda-beda. Betul. Ya? Oke, kita udah ngomong panjang lebar nih sama Kak Ocha tentang bahasa kasih. Kita mungkin gimana sih kalau Kak Deborah, konklusinya hari ini, tema kita hari ini tentang bahasa kasih? Iya teman-teman, ternyata ya kita sudah belajar sesuatu yang sangat luar biasa ya hari ini ya, bersama dengan Kak Uca membahas 5 bahasa kasih yang ternyata bukan hanya zaman ini saja itu sudah dilakukan, tapi sejak zaman Tuhan Yesus dulu itu sudah dilakukan ya. Sejak zaman Tuhan Yesus 5 bahasa kasih ini ternyata sudah menjadi contoh teladan yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita umat-umatnya. Nah, dari kelima itu ya, salah satu contohnya saja Kak Deborah akan bahas itu tentang word of affirmation. Nah, ini kata-kata penguatan. Teman-teman boleh perhatikan ya, pada zaman dahulu ketika ada cerita Alkitab, ketika ada seorang wanita yang ingin dirajam oleh batu, apa yang Yesus lakukan? Dia tidak semerta-merta akan langsung marah kepada wanita itu, tapi dia mengatakan dia mau menerima ya, dia mau menerima wanita itu. Dia tidak marah-marah, kamu dirajam saja karena kamu sudah melakukan dosa. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan, dia mengatakan lihatlah di sekeliling, tidak ada satupun orang yang merajam kamu dengan batu. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosamu juga diampuni.
dan jangan melakukan dosa lagi. Itu adalah salah satu contoh teladan yang Tuhan lakukan dengan menggunakan bahasa kasih, kata-kata penguatan. Nah, selain itu tadi ya Pak Bagus ya sama Kak Ujo, Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang quality time. Ternyata Tuhan Yesus itu dulu suka ya membawa murid-muridnya berdoa bersama. Kita sering melihat ya, di filmnya itu. Betul. Habis itu Tuhan Yesus mengajak makan bersama seperti itu. Itu yang Tuhan Yesus lakukan ternyata. Kita baru tahu kalau selama ini Tuhan kita kira 5 bahasa kasih itu hanya terjadi pada saat kita. Ternyata pada zaman Tuhan Yesus sudah dilakukan tanpa kita sadari. Nah, Betul. selain tadi quality time, kita juga Tuhan Yesus memberikan teladan tentang menerima hadiah. Berbicara tentang hadiah, biasanya kita menganggapnya itu adalah sesuatu barang ya. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan itu berbeda teman-teman ya. Tuhan Yesus lakukan itu adalah Dia mau menerima kita apa adanya. Itu adalah salah satu ya bentuk dari 5 bahasa kasih ya. Receiving gift ini tadi, menerima hadiah ya. Kita itu adalah sesuatu sebenarnya yang Tuhan itu ingin kita itu diberikan cinta ya. Tuhan itu memberikan cinta kepada kita. Nah, itu kemudian masih ada tindakan melayani. Satu hal yang paling Kak Deborah suka, teladan yang Tuhan Yesus lakukan adalah ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus melakukan tindakan pelayanan. Dia sebagai pemimpin ya, dia sebagai Tuhan. Dia mau menundukkan dirinya, merendahkan hatinya. Dia mau membasuh kaki dari murid-muridnya. Dia memberikan contoh teladan yang luar biasa bagi kita. Dia mau melayani dengan ketulusan hati ya, tidak melayani dengan karena keterpaksaan, tidak. Tuhan Yesus mengambil kasutnya ya, dia mengambil handuk dan air, kemudian dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah contoh teladan yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan yang terakhir, sentuhan fisik. Teman-teman tahu bahwa Tuhan Yesus itu mencintai anak-anak. Tuhan Yesus itu mencintai anak-anak. Tuhan Yesus merangkul anak-anak ya. Nah, apalagi anak-anak seperti kita. Ya, anak-anak seperti kita, mungkin kita merasa tidak layak ya. Kita merasa sudah melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mau tetap memeluk kita. Tuhan masih mau tetap merangkul kita. Nah, ada satu ayat firman Tuhan pada malam hari ini dari surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 21, berbunyi demikian, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Jadi teman-teman, 5 bahasa kasih ini itu bukan hanya untuk kita saja, tapi kita juga mau belajar untuk kita bisa menghargai orang lain dengan menggunakan 5 bahasa kasih. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa Kak Deborah sampaikan. Apa yang ternyata bahwa zaman dahulu 5 bahasa kasih ini sudah Tuhan Yesus lakukan. Sudah Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus lakukan 5-5-nya lengkap ya, 5 lengkap, nggak ada salah satu, nggak ada salah dua benar. ya. Kan manusia aja mungkin masih cuma 1-2 gitu Iya, ya bahasa betul. kasih. Tapi Tuhan itu nunjukin 5-5-nya bahasa kasih. Keren banget Tuhan Yesus kita ya teman-teman. Keren banget dong. Iya. Oke, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita hari Siap. ini, kita kayaknya nggak afdal kalau nggak main game nih Kak Deborah. Betul Waduh, sekali. ada Main permainan game. lagi nih. Ada nih Tadi udah buat Kak ngocok. Uca. Oh, udah gitu. ini ya, Iya. udah main undian. Sekarang kita Oke. main sama bintang tamu kita hari ini. Oke. Oke. Mau tahu Serem nggak ya permainannya, susah nggak ini? Enggak. Ini permainnya easy peasy lemon squeezy. Waduh, bahasa Waduh, zaman sekarang zaman nih. sekarang nih. Karena kita mau main This or That. Seru Oke. ya kayaknya. Iya, Deg-degan. Nanti Oke. Kak Uca, aku kasih pilihan, 2 pilihan. Oke. Ini berkaitan dengan bahasa kasih. Nanti Kak Oke. Uca bisa pilih salah satunya. Prefer yang mana? Oke. Oke, Ini mulai ya. jawab cepat ya. Jawab cepat. Oke. Ada 10 pertanyaan. Oke. Jadi ini akan cepat dan simple. Oke. Gak usah banyak mikir, gak usah banyak cincong lain-lain, langsung tembak gitu. Oke, baik. Deg-degan nih. Kita Oke. mulai ya. 1, 2, 3. Ya, Dikasih kado atau dipuji cantik? dipuji cantik. Oke. Dipeluk ketika senang atau sedih, atau diajak jalan-jalan? Diajak jalan-jalan, Ngobrol seharian atau dibantuin kerja tugas? ngobrol seharian. Dimasakin langsung makanan favorit atau dikasih bunga?
dimasakin langsung. Masakin langsung. Oke, menjemput teman ke rumahnya atau bayarin gojeknya? Menjemput teman ke rumahnya. Jemput langsung ya berarti. Mhm. Ngajak nonton atau masakin teman makanan favoritnya? Ngajak nonton. Ngajak nonton. Quality time banget nih. Iya. Iya. Oke, lanjut. Kasih kata-kata motivasi atau makan bareng teman? Makan bareng teman. Oh, udah quality time banget nih. Kebaca ya. Baca. Bantu teman kerjakan tugas atau gofoodin teman biar semangat. Bantu teman kerja tugas. Oke. Memuji teman ketika berhasil atau ajak hangout untuk merayakan keberhasilan. Ajak hangout, kita Wah, rayain bareng-bareng. Quality time, 100% quality time. Terakhir nih. Memberikan kado untuk teman atau surprisein langsung di rumahnya. Surprisein langsung, selamat ulang tahun. Oke, HP-nya ketemu langsung gitu ya. Iya. Wah, ternyata Kak Uce nih legit quality time banget lah. Wah, keren. Iya, ya, emang bahasa kasihku adalah quality time. Oke, dari perbincangan kita hari ini kayaknya udah. Sebentar. Ya? Sebentar Kak Bagus. Oke. Dari diajak main this or that tadi, Iya. Kak Ucu jadi ingat sesuatu nih Kak Deborah. Apa itu, Kak? Jadi dari games ini tadi kan disuruh milih nih salah satu dari 2 pertanyaan atau pilihan yang diajukan. Oke. Kak Ucu jadi ingat itu tadi kan berkaitan sama bahasa kasih ya. Nah, Iya. teman-teman mungkin yang di rumah membayangkan gitu apa aja sih contohnya kalau diperbandingkan buat tahu aku tuh orang yang quality time atau words of affirmation atau receiving gift atau physical touch gitu ya atau quality time, pokoknya dari 5 jenis bahasa kasih aku yang gimana. Nah kalau teman-teman tadi waktu Kak Bagus ngajuin pertanyaan bisa memilih gitu, memilih misal tadi kayak Kak Uce kan kelihatan dari pilihannya tuh kelihatan bahwa orangnya tuh quality time banget. Nah dari teman-teman nanti juga bisa dicoba loh games ini, jadi sambil menjawab di rumah ya mungkin atau menjawab di dalam hati sambil nonton tayangan ini. Oh ya, mungkin gitu. bisa diulang tadi ya. Iya, Kita diulang keluar, gitu. ikut gamenya bareng Ada Kak apa Uce. aja? Itu bisa Betul. tuh, Jadi coba. contohnya tadi kalau Kak Uce ingat tadi salah satu menjemput teman atau bayarin Gojeknya. gojeknya. Kalau teman-teman pilih bayarin gojek, ya udah berarti teman-teman mungkin bahasa kasihnya adalah gift gitu ya, receiving gift. Nah, terus tadi ada pilihan ngasih kado karena temennya lulus atau ngajak hangout untuk merayakan bersama. Kalau Kak Uce tadi jawabnya ngajak hangout, ketemu gitu, meluangkan waktu. Itu sih contoh-contoh tadi Oke. dari pertanyaan Kak Bagus mungkin bisa memberikan teman-teman TCC bayangan atau gambaran mengenai love language. Wah, Gitu. ini udah official berakhir nih ya acara kita. Iya, ini ya. iya. Kayaknya sedih banget nih kalau kita udah selesai bincang-bincang sama Kak Uce tentang bahasa kasih. Juga udah dijelaskan sama Kak Deborah tentang bahwa bahasa kasih itu sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus ya, dan Iya. Tuhan Yesus itu melakukan 5-5-nya bahasa kasih. Betul. Oke. Kalau gitu, kita akhiri dulu untuk WhatsApp Today kita hari ini. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Sampai bertemu di ibadah kita selanjutnya. See you and God bless you.